Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama saya Amin Akbarul Haq dari kelas PAI 1B. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang riset deskripsi yang saya buat, yaitu berjudul tentang tradisi Bayu Maulud di Kalimantan Selatan. Terima kasih sebesar-besarnya untuk dosen pengampu saya, yaitu Dr. Wahab MAG, yang telah mengizinkan saya untuk memberikan riset deskripsi saya kepada teman-teman. Tradisi Bayu Maulud di Kalimantan Selatan sesuai dengan namanya, yaitu tradisi Bayu Maulud. Tradisi Bayun itu, kata Bayun artinya itu adalah ayunan, sedang kata Maulud artinya itu adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bisa disimpulkan Bayun Maulud adalah tradisi mengayun sebagai bentuk rasa syukur para masyarakat atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para masyarakat ini melakukan tradisi tersebut? Karena masyarakat ingin berharap anak-anak mereka yang mengikuti tradisi tersebut bisa berakhlak mulia seperti yang dimiliki Nabi Muhammad SAW akhlaknya. Tepat pelaksanaan tradisi Bayu Maulud ini biasanya dipusatkan di masjid dan disandingkan peringatan Maulid Nabi. Nah, sejarah munculnya tradisi ini bermula di hari upacara Bayun, anak masyarakat dari Kalimantan. Nah, tradisi tersebut ini adalah untuk memberikan keberkahan dan memberikan nama. Nah, dengan masuknya dan berkembangnya Islam di kawasan Dayak Kalimantan tersebut, upacara atau tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang ini pun mengalami perubahan atau perkembangan zaman, yang dimana para ulama penjamaah Islam yang ada di Dayak Kalimantan itu telah merubah dan mengakulturasi upacara ini menjadi syarat dengan nilai-nilai keislaman. Pelaksanaan Bayu Maulud dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alat-alat yang disiapkan untuk melakukan tradisi Bayu Maulud ini yaitu adalah berupa ayunan. Nah, ayunan ini, kainnya ini adalah berwarna kuning yang melambangkan pakaian sultan. Nah, kenapa harus kain tersebut? Karena masyarakat ingin anak-anak mereka yang memakai kain tersebut menjadi orang yang hebat dan soleh, yaitu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, agar mereka menjadi anak yang menjadi calon ibu rumah tangga yang soleh dan soleha untuk suaminya di kemudian hari. Kain ayunan tersebut terbuat dari kain sarung wanita atau tapai bahalai. Meskipun terlihat sederhana kain ayunan tersebut, namun kain ayunan tersebut cukup kokoh. Kain ayunan tersebut terbuat dari 3 lapis, yaitu kain sasaringan, kain tenun khas Banjar. Kemudian ada digantungkannya ketupat. Nah, itu adalah simbol sebagai bakal perjalanan hidup mereka. Dan di bawahnya ketupat itu adalah batok kelapa yang melambangkan sebagai perisai untuk alat perjuangan hidupnya para anak-anak tersebut. Nah, parang itu melambangkan alat perjuangan hidup mereka untuk kedepannya. Untuk mengikuti tradisi Bayu Maulud ini, ada pidudu atau syarat upacara itu sendiri. Nah, pidudu ini adalah tradisi masyarakat Banjar, yang ini tradisi di mana seseorang apabila ingin melakukan suatu acara atau hajatan seperti acara dalam pernikahan adat Banjar, maka yang mempunyai acara tersebut menyediakan tempat dan bahan-bahan yang ingin dijadikan pidudu tersebut. Nah, untuk laki-laki, pidudu tersebut terdiri dari 3,5 ml beras, gula, dan garam. Sedangkan untuk anak perempuan itu sama liternya, tapi cuma ditambah minyak goreng sedikit garam.
Nah, setelah melakukan tradisi tersebut, anak yang sudah dilakukan tradisi bayun tersebut digendong oleh ayahnya Nah, pada saat waktu digendong dalam acara maulud dibacakan bacaan bersaji. Nah, bacaan bersaji ini adalah merupakan kitab yang berisikan tentang kisah perjalanan, puji-pujian, doa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan bersaji dibaca oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang paham betul dengan agama. Nah, pada saat tersebut digendong oleh ayahnya, diikuti seorang yang membawa napan bermuatan batu kelapa muda yang sudah dibuka dan airnya pun masih utuh di dalam batu kelapa muda tersebut. Kemudian ada sejumput berete beras kuning dicampuri dengan uang logam. Kemudian ada juang-juang yang diikat dengan daun ribu. Kemudian ada semangkuk air tepung penawar. Selanjutnya ada beberapa telur rebus yang masing-masing sudah ada tempatnya disatukan dengan beberapa uang kertas. Satu persatu tokoh masyarakat mengundi sedikit rambut bayi tersebut. Rambut guntingannya dimasukkan ke dalam batuk air kelapa muda yang sudah dipotong tadi, yang sudah ada isi. Kemudian tokoh masyarakat tersebut mencelupkan daun juang-juang dan daun ribu-ribu yang sudah menjadi satu ikat ke dalam air penawar tersebut. Setelah itu barulah ditepuk kepala si bayi di pundak kanan dan di kiri bayi, di dada, di tangan kanan, di kiri bayi, di kaki kanan dan kiri bayi. Setelah itu ditabur sedikit berarti dan beras kuning berisikan uang logam. Selanjutnya tokoh masyarakat yang sudah melaksanakan pengundian rambut tersebut dihadiahi bingkisan telur tadi. Alhamdulillah dipotong sedikit rambut tersebut. Rambutnya tidak boleh dibuang sembarangan, dia harus dimasukkan ke dalam batok kelapa muda yang ada air kelapanya, yang artinya diharapkan anak tersebut berpikir jernih dan bersih di kemudian harinya. Kemudian hadiah telur untuk tokoh yang mengunting rambutnya diharapkan anak tersebut menjadikan anak yang bersedekah dan menjadi anak yang dermawan. Kemudian setelah melakukan tradisi bayun maulud tersebut dibacakanlah bacaan bersanji yang misalkan kisah Nabi Muhammad. Alasan kenapa dibacakan kisah tersebut, diharapkan anak-anak tersebut yang mendengar kisah tersebut menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dahulu tradisi ini bernama bayun anak, di mana pesannya khusus hanya untuk anak-anak. Namun, seiringnya masuk ajaran Islam, tradisi ini menjadi bayun maulud. Tak hanya bisa diikuti oleh bayi ataupun anak-anak saja. Bayun maulud juga bisa diikuti sejumlah orang dewasa. Bahkan sejumlah orang lanjut usia pun mereka ikut dalam tradisi tersebut. Mereka ikut untuk memenuhi nazar atau janji mereka. Sama seperti peserta lainnya, mereka duduk di atas ayunan kain sambil diayun-ayunkan. Terlepas dari itu, makna prosesi bayun maulud guna menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga untuk meladani setiap alaknya. Nah, nilai-nilai yang ada dalam tradisi bayun tersebut adalah pertama yaitu musyawarah. Dalam proses pelaksanaan upacara bayun maulud ini diadakannya musyawarah, kepanitiaan dalam rangka mempersiapkan kegiatan agar berjalan sesuai dengan keinginan para orang yang ingin mengikuti tradisi tersebut dan mengantisipasi kemungkinan berbagai macam masalah yang tidak diharapkan dalam kegiatan upacara bayun maulud dilaksanakan. Yang kedua adalah solidaritas merupakan rasa setia kawan yang secara eksplisit terhadap dalam kegiatan upacara bayun maulud. Masyarakat sekitar dengan menyediakan konsumsi untuk tamu undangan dan hadirnya menghadiri peringatan Maulid Nabi. Oke. Berikut video-video tentang bagaimana tradisi bayun itu dilaksanakan. Beginilah pelaksanaan tradisi bayun maulid itu dilakukan. Seperti teman-teman lihat, ada bayi, orang tua, dan juga orang lanjut usia. Dan ini dilakukan di masjid. Seperti teman-teman lihat di cuplikan ini, terlihat kalau ibu ini sedang mempersiapkan ayunan untuk melakukan tradisi bayun maulid tersebut. Dan jangan lupa dengan ketupat yang sudah disiapkan.
Dan setelah selesai semuanya, dilanjutkan dengan membaca Al-Banjarji. Setelah itu, bayi pun diayunkan. Begitulah tradisi Mbak Yun Maulid itu dilaksanakan. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman atau kesalah kata. Itu yang dari saya. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.